Oke, kita saat ini akan mengenal tentang settingan dari VirtualBox yang bagian network ya. Kita ambil sampel contoh di sini mikrotik tutorial. Terus kita klik setting, lalu kita klik network. Oke, kita perhatikan yang bagian. Nah, di sini terdapat tulisan adapter 1, adapter 2 dan sampai adapter 4. Nah, setiap adapter ini bisa kita aktifkan dan bisa kita nonaktifkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk mengaktifkan kita bisa klik enable. Nah, ini enable ya. Lalu klik enable. Nah, setelah itu ya kita pilih mode apa yang kita pakai untuk adapter 1, adapter 2 dan adapter 3 ataupun adapter 4. Nah, mode ini ada bermacam-macam. Nah, kita klik. Di sini ada NAT, ada bridge, ada internal, ada host only, ada generic driver, ada NAT network, dan ini kalau kita tidak pilih. Ya, ini kalau gini mati, kondisinya dia mati atau tidak terpilih. Kita akan bahas apa itu NAT gitu kan, bagaimana cara kerja NAT, terus kapan kita akan pakai NAT, terus kapan kita pakai bridge, kapan kita pakai internal, dan kapan kita pakai host only. Kalau generic driver dan NAT network mungkin kita tidak bahas, kita bahasnya 4 ini: NAT, bridge, internal, dan host only. Oke. Kita langsung aja menuju gambar. Ini saya sudah simulasikan gambar dari apa ya, mungkin simulasi lah, contohnya dari topologi host only. Ini host only. Nah, host only itu dia menghubungkan dari ini mikrotik, ini virtual ya. Jadi virtual mikrotik, jadi bukan mikrotik hardware. Virtual itu, virtual mikrotik adalah yang jalan di VirtualBox. Mungkin kalau kalian biar nggak bingung. Nah, VirtualBox. Nah, kayak gini. VirtualBox mikrotik. Kita sudah melakukan konfigurasi ya sebelumnya belajar. Kita masukkan IP 192.168.10.100. Nah, ini di IP mikrotik. Dan kita setting di IP laptop ya untuk host only-nya. Ini 192.168.10.1. Nah, ini kalau host only kita settingnya di sini. Ups. Salah. Sorry. Close-nya. Oke. Nah, settingnya di sini, file, lalu host only network manager. Nah, ini bagian host only. Ini kita bisa setting host only-nya. Jadi host only adalah ini. Host only ini ya. Jadi VirtualBox tidak bisa terhubung sama internet atau WiFi. Kalau jaringannya dari laptop ke VirtualBox adalah host only. Karena terhubungnya hanya VirtualBox atau mikrotik VirtualBox ke laptop saja. Jadi tidak bisa terhubung sama internet. Oke. Yang berikutnya adalah jaringan NAT atau adapter NAT. Oke, NAT. Nah, ini ada NAT ya. Nah, NAT itu dari mikrotik terhubung ke laptop, lalu laptop terhubung ke WiFi. Ini sebenarnya mikrotik bisa saja terhubung langsung ke internet. Bisa terhubung ke internet dengan menggunakan adapter NAT. Oke, bisa terhubung sama internet. Cuman masalahnya
VirtualBox tidak mendapatkan IP secara langsung dari koneksi Wi-Fi. Gitu. Jadi IP-nya dia menumpang ke laptop dulu. Jadi laptop terhubung sama Wi-Fi. Ini contohnya Wi-Fi-nya, ini IP-nya 192.168.0.1. Terus dari IP laptop connect ke Wi-Fi 192.168.0.10. Jadi connect dulu. Nah, setelah ini connect baru diteruskan ke VirtualBox dengan IP 10.10. Ini contoh ya. Titik 1 lalu 10.10.10 titik 2. Jadi VirtualBox tidak mendapatkan IP langsung dari Wi-Fi. Jadi VirtualBox tidak bisa melakukan setting ke Wi-Fi ataupun berhubungan langsung dengan Wi-Fi. Tapi dia dapat internet, ya. Jadi kalau kita menggunakan dua jaringan, satu NAT, yang satu host only, berarti kita mempunyai dua kondisi. Yang pertama host only, dia terhubung VirtualBox ke laptop, ya, dia bisa terhubung sama laptop. Yang kedua NAT, si VirtualBox bisa terhubung sama Wi-Fi. Cuman si VirtualBox tidak bisa berhubungan langsung dengan Wi-Fi. Oke. Yang berikutnya adalah adapter bridge. Oke, adapter bridge. Ini ya, bridge. Nah, di bridge ini kita bisa milih jaringan. Kalau depannya WLP3S0 di laptop saya. Oke. Nih, kalau di laptop saya WLP. Kalau W berarti dia wireless. Kalau E, depannya E ya, ENP0S25, berarti dia Ethernet atau kabelan. Jadi kita terhubung sama apa? Terhubung sama Wi-Fi ataukah terhubung sama kabelan atau Ethernet, internetnya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau ada bridge adapter, dia MikroTik bisa berhubungan langsung ke Wi-Fi dan laptop juga berhubungan langsung dengan Wi-Fi. Nah, disebutnya adapter bridge atau bridge adapter. Nah, ini IP-nya dia dapat langsung. Contohnya si IP Wi-Fi 192.168.0.1, lalu ini 192.168.0.10, dan MikroTik dapat IP 192.168.0.101. Jadi dia bisa berhubungan langsung dengan Wi-Fi. Dan dia juga bisa mendapatkan internet gitu. Nah, ini biasanya dipakai untuk kebutuhan atau si MikroTik ini bisa diakses dari luar. Itu misalnya di sini kita tambahkan aja di Wi-Fi sini terhubung sama komputer. Nah, di sini ada komputer terhubung sama Wi-Fi. Oke. Nah, misalnya ya si MikroTik ini ingin terhubung sama komputer ini, berarti MikroTik harus menggunakan settingan bridge adapter. Jadi MikroTik terhubung sama Wi-Fi, Wi-Fi terhubung sama komputer, jadi jalurnya kayak gitu. Nah, kalau pakai NAT dia nggak bisa. Kalau di sini kita pasang satu lagi komputer, kita pasang di sini komputer yang terhubung sama Wi-Fi. Oke. Nah, tapi terhubung sama Wi-Fi dia nggak bisa kehubung sini. Biasanya kehubungnya sama laptop dan tidak bisa terhubung sama MikroTik gitu. Jadi kalau ingin MikroTiknya terhubung sama jaringan luar gitu kan, misalnya kehubung sama komputer ini gitu kan, MikroTik hubung Wi-Fi ke komputer ini, itu harus menggunakan bridge adapter. Ini IP-nya bisa disesuaikan ya, ini hanya sebagai contoh. Dan ini saya ingatkan kembali kalau ini dia juga bisa terhubung sama internet.
Jadi NAT dan bridge itu bisa terhubung sama internet ketika si laptop connect ke jaringan internet. Oke. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, internal network. Internal itu dia bisa terhubung sama sistem operasi atau operasi sistem yang sama-sama jalan di VirtualBox. Misalnya kita punya dua sistem operasi ya yang di dalam VirtualBox yang kita jalankan bersama, Mikrotik sama Debian. Kita sudah belajar banyak tentang Debian. Ketika Debian sudah dikonfigurasi, lalu Mikrotik kita install dan kita hubungkan jaringannya menggunakan internal. Jadi bisa terhubung. Jadi Debian sama Mikrotik dia bisa terhubung dengan menggunakan jaringan internal. Dia bisa nyambung dengan IP yang disesuaikan. Untuk pertanyaan, kalau misalnya Mikrotik terhubung sama laptop, bisa nggak kalau pakai jaringan internal? Seingat saya bisa, tapi mungkin kita harus coba lagi. Apakah internal network bisa terhubung sama internet? Debian ataupun Mikrotiknya? Tidak bisa. Kalau pakai internal network, terus kita perlu terhubung sama internet, berarti harus nambah satu adapter lagi, adapter NAT ataupun adapter bridge. Oke, semoga bermanfaat.